Halo, bertemu lagi di Adaka Channel. Kali ini saya akan membagikan yang masih hangat kemarin, yaitu putusan dari Harvey, yaitu korupsi 300 triliun dan hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan penjelasan dari Prof. Mahfud MD. Prof, ini kan jaksa sebelumnya kan masih pikir-pikir katanya. Lalu hari ini justru memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Harvey Muiz. Nah, menurut Prof, kalau saja kasus ini tidak jadi sorotan publik dan perhatian dari Prof Mahfud ini yang beberapa kali diwawancara di media-media dan menyuarakan itu, apakah memang jaksa Anda rasa akan tetap mengajukan banding di sini? Ya kemungkinan memang akan mengajukan banding, tetapi jangan itu menjadi kemungkinan, harus dijadikan keharusan. Karena ini sangat tidak masuk akal ya. Tadi sudah disebut 300 triliun yang dituntut hanya 250 M oleh jaksa sendiri. Kan berarti 1/1350. Ya. 1/1350 dari kerugian negara. Kan tidak masuk akal. Lalu tuntutannya cuma 12 tahun. Coba Anda bandingkan ini. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara 22 triliun dan 16 triliun itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup ya. Anda bayangkan. Betul. Yang uang dikembalikan 5,7 triliun. Henry Surya, ini kasus koperasi nih. Orang mirip antar masyarakat. Dihukum 18 tahun penjara dengan ganti rugi 15 M karena ini tidak merugikan keuangan negara. Ya, ini koperasi, pengelolaan koperasi dan hartanya udah disita juga oleh polisi sebelum itu. Budi Said hari ini yang kita dengar hanya merugikan keuangan negara 1,1 triliun, 15 tahun kenanya dan mengembalikan uang 35,5 M. Ini jauh sekali yang Harvey ini. Lalu masyarakat ingat pada peristiwa ini ada permainan antar mafia gitu ya. Sehingga terjadi gini, kalau ingat ceritanya itu kan ini cerita yang dikemukakan di sebuah televisi oleh Pak Ansat Mba itu, perwira tinggi Polri, mantan kepala BNPT, itu katanya ini kan hanya permainan karena terjadi pergantian penguasa mafia. Begitu terjadi pergantian penguasa mafianya itu di sana harus diganti oleh kliknya penguasa baru. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung di situ diteror, ada drone, kemudian itu penacaan Kejaksaan Agung sendiri, polisi membantah dan sebagainya. Mungkin lalu terjadi saling sandera, hakimnya juga tidak begitu punya integritas, maaf. Sementara ini ya saya anggap tidak begitu punya integritas karena pada hari yang sama terjadi hal yang luar biasa nih antara Budi Said yang sekarang dengan yang kemarin. Nah, oleh sebab itu untuk naik banding itu menurut saya satu kewajiban agar ada rasa keadilan karena pernah ada kasus dibebaskan oleh pengadilan negeri yang namanya Henry Surya itu kita protes rame-rame dan kita kasasi di samping menyiapkan pemindahan tindak pidana yang lain untuk yang bersangkutan. Lalu apa putusannya? Ya akhirnya dihukum 18 tahun dari bebas gitu. Jadi sangat mungkin kita berharap gitu ya untuk Prof. Ya, baik Prof. Ya, tapi sebelum tadi kita coba lihat jaksa harus mengajukan banding atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cermati pasal yang didakwakan kepada Harvey Muiz, yaitu pasal 2 ayat 1 dan juga ada pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, yang ancamannya sebenarnya hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Nah, di sini saja jaksa itu kan hanya menuntut Harvey 12 tahun justru ya, Prof ya. Bukan tuntutan yang mendekati hukuman maksimal. Nah, ini sudah jelas-jelas kerugian negaranya 300 triliun rupiah dan kasus tambang juga gitu loh, Prof. Iya, makanya timbul pertanyaan, jangan-jangan kejaksaan ini di dalam tekanan. Kemudian juga mungkin ada cincai. Ini biasa ya analisis di luar. Kita tidak menuduh. Kan selama ini itu selalu dibantah, tetapi sesudah terbukti hakimnya ditangkap, jaksanya juga ditangkap dan sebagainya. Kan begitu tidak jarang terjadi gitu ya. Oleh sebab itu ini harus kita berkaca pada pengalaman masa lalu. Bisa aja kok nanti di pengadilan tinggi naik lagi
bisa dikuatkan sampai ke PK, tapi memang ini menusuk rasa keadilan, ya. Dan yang dirusak lagi apa namanya, alam ya, sumber daya alam kita, kekayaan alam kita, gitu. Jadi gitu aja kalau saya betul itu sudah naik banding, meskipun saya mungkin apa penjelasan Ketua Mahkamah Agung itu ya sangat normatif. Ya itu hakim kan sudah memutuskan berdasar bukti, berdasar alat bukti, berdasar keyakinan. Semua hakim ketika melakukan kesalahan selalu dibela itu sudah alat bukti, itu sudah prosedur, itu tidak bertentangan dengan hukum. Tapi yang di Surabaya kan juga begitu tuh, 3 hakim. Begitu rakyat ribut soal kasus Tanur itu, semua orang berteriak, lalu dibela begitu, itu sudah berdasar bukti, itu standar. Apa namanya, sangat normatif, tidak substantif sama sekali. Karena banyak atas nama keyakinan, atas nama prosedur di persidangan, hakim yakin begini lalu divonis. Ternyata nerima suap kan. Iya. Gitu. Nah ini seharusnya kalau Ketua Mahkamah Agung itu bilangnya ya nanti kita ini kan masih ada tingkat-tingkat pemeriksaan lagi. Kalau terlalu normatif itu kuncinya mati, ndak ada apa namanya, ndak ada lagi yang bisa membantah bahwa secara normatif seperti itu. Tapi selama ini kita memang ndak berpedoman pada normatif yang seperti itu, pada substansinya yang kita gali. Prof, kalau kita bicara mengenai kerugian negara yang lebih di sini dari 300 triliun rupiah. Apakah di sini Prof Mahfud melihat dalam kasus ini hakim sebenarnya tidak mengacu kepada besarnya justru dari kerugian negara ini sehingga memutuskan hukuman itu hanya 6,5 tahun dan membayar kerugian tadi seperti yang Prof katakan 0,07% saja dari jumlah uang yang diambil. 0,007%, bukan 0,07%, nolnya 2, jadi kecil lagi dari itu. Lebih kecil lagi. 1/1350 gitu. Ya menurut saya hakim juga perlu dipertanyakan, gimana sih kok menghitungnya begitu? Sementara sidangnya serius menghitung, Jaksa Agung tuh apa namanya konferensi resmi loh, Pak Febri itu, Pak Febri. Yang Jampitsus, dia bilang ini bukan kerugian perekonomian tapi kerugian keuangan negara. Kalau uang itu artinya ada uangnya yang seharusnya masuk ke negara diambil dia. Kalau perekonomian mungkin ini karena tidak digarap seharusnya hasil, ada kata seharusnya. Kalau perekonomian karena alam kalau dikelola begini, rusak lingkungan alam ruginya begini, itu perekonomian. Tetapi kalau ini kerugian keuangan udah jelas. Jadi 371 jadi 300 yang didakwakan triliun lalu hanya divonis sebegitu katanya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Saya berharap pengadilan tinggi, saya melihat ya pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung belakangan ini cukup lumayan menaikkan, memperkuat yang sudah logis di tengah masyarakat itu. Saya kira kita berharap agar terjadi apa namanya peningkatan kualitas dari integritas hakim gitu ya, peningkatan integritas hakim supaya dipacu, jangan dibela dengan hal-hal yang normatif yang ya rakyat sudah tahu bahwa itu prosedurnya sudah begitu, alat buktinya begitu, hakim kalau yakin ya harus diikuti kan. Ya kalau begitu sih selesai masalahnya, orang nggak boleh protes lagi. Padahal nyatanya juga hakimnya salah ketika kasus Tanur itu dibela seperti itu persis. Buktinya begitu, itu hakim kan sudah yakin. Persidangannya udah terbuka, ternyata ketangkep karena suap. Dan itu masih menjalar lagi ke atas. Ke Sarov, ke mungkin Hakim Agung gitu, dan seterusnya. Mari kita kita supaya ini. Ya, kita tunggu dah. Prof, tapi ini sebagai orang awam saja ya Prof ya. Mungkin tidak sih kalau vonis sebenarnya terhadap Harvey Muiz ini memang akibat dari kurang sempurnanya justru di awal nih dari jaksa dalam menyusun dakwaan dan kemudian menyajikan pembuktian tersebut di pengadilan sehingga hakim akhirnya memutuskan seperti itu. Itu bisa seperti itu tidak, Prof? Ya bisa saja buru-buru, bisa saja tekanan politik, bisa saja ada deal gitu. Deal kan tidak harus main uang. Deal itu mungkin untuk keseimbangan apa gitu ya, hubungan itu bisa saja. Karena saya mantan Menko Polhukam tahu hal-hal yang begitu dan sering melihat gitu, sering mendapat informasi yang
A1 gitu. Nah itu supaya dihilangkan hal-hal yang seperti itu, supaya kejaksaan itu lebih independen. Dan masih ada waktu kan, memori bandingnya nanti diperkuat. Kan ini akan membuat memori banding. Ya, ini yang paling mengecewakan dari Kejaksaan Agung. Akhir-akhir ini sebenarnya sudah agak bagus tuh Kejaksaan Agung. Sampai yang terakhir sebelum Muiz ini, lalu yang muncul lagi sekarang terhadap Budi Said itu kan bagus. Tapi yang Muiz ini luar biasa, persidangannya juga banyak dramanya gitu ya, dengan drama, si ya, istri itu macam-macam lah. Tapi oke lah, itu nanti kita lihatlah ya perkembangannya di banding, karena kita pernah berhasil dari bebas murni, karena kalau bebas murni itu kan tidak boleh banding, langsung kasasi. Kita langsung kasasi pada waktu itu, tapi juga menyiapkan pemidanaan lain dalam kasus-kasus yang terkait dengan itu. Langsung loh Mahkamah Agung putus 18 tahun. Yang itu yang Henry Surya itu. Iya. Begitu. Gitu. Nah, Prof, apa yang terjadi pada kasus Harvey Muiz ini? Apakah mungkin saja ini adalah terjemahan atau justru sinyal dari keinginan Presiden Prabowo yang sebelumnya sempat mewacanakan agar kasus korupsi bisa diberi pengampunan selama bisa mengembalikan duit begitu dari hasil korupsi? Saya kira enggak, karena vonis Mahkamah Agung, vonis yang hari ini kan berbalikan. Saya kira kalau soal denda damai dalam korupsi, pengampunan kepada koruptor, saya melihat secara kejiwaan Kejaksaan Agung tidak belum lah menyatakan di dalam undang-undang tidak boleh tuh, di dalam undang-undang tidak boleh menggunakan denda damai. Sudah dikatakan sendiri kan oleh Kejaksaan Agung. Iya, memang tidak secara terang menyatakan menolak atau menentang gagasan Presiden, tapi dia menjelaskan undang-undangnya seperti yang juga sudah saya jelaskan juga, bahwa itu pemaafan itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi itu bukan tindak pidana korupsi. Ya. Disebut secara stipulatif itu pajak, ya, bea cukai, kepabeanan. Itu tindak pidana ekonomi. Sehingga kalau Anda ketangkap gitu loh, Anda kok seharusnya bayar 50 miliar kok hanya bayar 45. Ini hitungnya 45. Anda berarti melakukan tindak pidana ekonomi, penggelapan atau pemalsuan atau penipuan atau apa gitu, pencurian. Nah, oleh sebab itu kemudian Anda selisih 5 miliar, yuk tawar-menawar. Gitu bisa itu. Kamu selisih 5 miliar karena kamu ini sudah melanggar, gimana? Kamu saya bebaskan, tidak usah dipidanakan, tapi bayar 25 miliar, 5 kali lipat. Lalu kalau iya, minta izin dulu ke Jaksa Agung, itu tindak pidana ekonomi. Nah sekarang wewenang Jaksa Agung itu ditambah yaitu bukan hanya menunggu permintaan dari Menteri Keuangan untuk denda damai itu, tapi Jaksa Agung sekarang bisa melakukannya sendiri. Tetapi tetap di dalam tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi.